bersama pewarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ilyas, seorang nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, jarang dibahas oleh orang-orang. Menurut satu riwayat, Nabi Ilyas diyakini memiliki postur badan yang 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam, dengan tinggi mencapai 150 meter. Namun kebenaran riwayat ini perlu dikonfirmasi. Perkiraannya, Nabi Ilyas hidup sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Al-Quran hanya memberikan sedikit informasi tentang Nabi Ilyas, yaitu di surat Al-An'am dan surat As-Saffat. Nabi Ilyas adalah sosok yang dikenal dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi Ilyas diidentifikasikan sebagai Nabi Idris. Namun ulama tafsir menyatakan pandangan berbeda, menolak hubungan antara Ilyas dan Idris. Mereka mengaitkan Nabi Ilyas dengan keturunan Nabi Harun bin Imron, yang juga merupakan saudara kandung Nabi Musa bin Imron. Dalam surat Al-An'am ayat 84 dan 85 Al-Quran, disimpulkan bahwa ada 2 kemungkinan asal-usul Nabi Ilyas, sebagai keturunan Nuh atau sebagai keturunan Ibrahim. Melihat silsilah Nabi Idris, terlihat bahwa Idris bukanlah keturunan Nuh atau Ibrahim. Idris hidup dan diutus sebelum kedua nabi tersebut. Oleh karena itu, menolak keterkaitan antara Ilyas dan Idris. Mereka cenderung meyakini bahwa Ilyas adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam yang berasal dari kaum Bani Israel. Dalam catatan Imam Ibnu Katsir tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas, disampaikan informasi lebih lanjut mengenai keturunan dan garis keturunan Nabi Ilyas. Semuanya dimulai dari cerita tentang Nabi Harun, yang merupakan leluhur Nabi Ilyas alaihissalam. Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT pada masa pelayanan Nabi Musa. Ketika Musa diangkat sebagai nabi, ia memohon kepada Allah agar Harun, kakak kandungnya, juga diangkat menjadi nabi. Hal ini disebabkan karena Musa pada saat itu membutuhkan seorang juru bicara untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Bani Israel. Sejak kecil, Musa mengalami kesulitan berbicara, karena itu Harun diangkat menjadi nabi untuk mendampingi Musa dalam misi dakwahnya. Nama Nabi Harun sering disebutkan dalam Al-Quran bersamaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Keistimewaan Nabi Harun terletak pada kemampuannya yang luar biasa dalam berbicara dan merangkai kata-kata. Oleh karena itu, Harun dianggap cocok untuk mendampingi Musa pada masa tersebut. Nabi Ilyas sendiri berasal dari keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah SWT ke wilayah bernama Ba'labak yang terletak di sebelah barat Damaskus. Ba'labak adalah sebuah kota di mana penduduknya mengabdi kepada berhala-berhala, khususnya berhala Baal. Kota ini dinamakan menurut berhala yang mereka sembah, yaitu berhala Baal. Konon, berhala Baal terbuat dari emas dan ditempatkan di puncak bukit-bukit tinggi. Beberapa ulama tafsir menyatakan bahwa Baal adalah nama seorang perempuan dan mereka menyembah tokoh perempuan tersebut di kota itu. Namun pandangan yang lebih diterima adalah bahwa Baal adalah nama berhala yang mereka sembah. Nabi Ilyas secara rutin berdakwah kepada penduduk kota dan raja mereka agar bertakwa dan hanya menyembah Allah SWT. Namun mereka menolak ajakan Ilyas, mendustakan nabi mereka dan akhirnya menjadi jengkel terhadapnya. Raja dan masyarakatnya merasa terganggu dan risih karena ancaman Ilyas dengan azab-azab. Suatu hari, anak raja jatuh sakit dan raja meminta saran kepada Ilyas. Ilyas menyarankan untuk meminta pertolongan kepada berhala yang disembah oleh mereka. Raja marah dan akhirnya bersama masyarakatnya bersekongkol untuk mengusir Ilyas dari negeri mereka. Ketika Ilyas datang untuk berdakwah, mereka melempari Ilyas dengan batu. Meski dihadapkan dengan ancaman dan kekerasan, Ilyas tetap berani berdakwah agar masyarakatnya tidak mengalami azab dari Allah. Namun mereka tetap tidak mengindahkan ajakan Ilyas, dan raja serta masyarakatnya akhirnya mendustakan nabi mereka. Setelah bertahun-tahun berdakwah, mereka menjadi jengkel dan risih terhadap Ilyas, menganggapnya sebagai pengganggu yang mengancam mereka dengan azab-azab. Ilyas pergi meninggalkan negeri itu dan tinggal di sebuah gua.
di mana setiap hari Allah memberikan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuknya. Suatu ketika negeri Ba'labak dilanda bencana kemarau selama 3 tahun berturut-turut karena mereka meninggalkan ajaran Ilyas. Masyarakat mengaitkan bencana ini dengan dakwah Ilyas, dan akhirnya mereka bersama-sama mencari Ilyas untuk membunuhnya dan mengakhiri musibah tersebut. Mereka menemukan tempat persembunyian Ilyas, namun beliau telah pergi menyusuri sungai untuk menghindari mereka. Ilyas sampai di sebuah rumah tua dan meminta izin kepada seseorang wanita tua untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Wanita itu mengizinkan, dan di dalam rumah tersebut Ilyas menyembuhkan anak sakit bernama Ilyasa. Setelah sembuh, Ilyasa belajar bersama Ilyas. Suatu hari Allah mengangkat Ilyasa menjadi seorang nabi. Setelah Raja Zalim di negeri Ba'labak meninggal, Ilyas dan Ilyasa kembali dan mulai mendakwahi masyarakat. Meskipun negeri itu masih dilanda kemarau parah, karena meninggalkan ajaran Ilyasa, sebagian masyarakat menyembah berhala kembali setelah keadaan kembali normal. Ilyas berdoa agar hati masyarakat dibuka kembali, tetapi mereka tetap durhaka. Negeri itu dilanda kemarau lagi, lebih parah dari sebelumnya, dan Ilyas akhirnya meninggalkan mereka. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ilyas memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya karena kaumnya telah mendustakannya. Allah mengutus seekor binatang merah menyala, dan Ilyas menaiki binatang tersebut. Binatang tersebut berubah menjadi malaikat dan diangkat ke langit. Meskipun ada kontroversi dalam kisah ini, tidak perlu diyakini atau didustakan kebenarannya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Kisabul Anbiya mengisahkan bahwa setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir berkumpul di Baitul Maqdis, Palestina selama bulan Ramadan, dan keduanya melaksanakan ibadah haji bersama. Meskipun keduanya diyakini berada di Mekah setiap musim haji, kehadiran mereka tidak banyak disadari oleh orang-orang. Ketika Ilyas dan Khidir melaksanakan ibadah haji, mereka minum air Zam-Zam yang katanya membuat perut mereka kenyang selama setahun penuh. Artinya, selama setahun mereka hanya minum air Zam-Zam tanpa makanan lain. Namun Ibnu Katsir menekankan bahwa tidak ada dalil yang kuat untuk mendukung kisah tersebut, dan ia berpendapat bahwa Ilyas dan Khidir telah wafat. Ada kisah aneh dari Imam Al-Baihaqi, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat singgah di suatu lembah dan mendengar doa seorang laki-laki yang tingginya 300 zir. Laki-laki tersebut berdoa untuk menjadi umat Rasulullah SAW yang dirahmati, diampuni, dan diterima taubatnya. Anas bin Malik menyaksikan kejadian itu dan mengatakan bahwa laki-laki itu lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam yang tingginya hanya 30 meter. Setelah Ilyas berdoa, Anas bin Malik menyampaikan pesan Ilyas kepada Rasulullah SAW. Keduanya bertemu, berpelukan, dan Ilyas menyatakan bahwa hari itu dia harus makan, karena selama setahun ia tidak makan, hanya minum air Zam-Zam. Imam Baihaqi menyebut hadis ini sebagai sangat lemah, dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa kisah tentang tinggi besar Nabi Ilyas adalah hadis yang palsu. Ini bertentangan dengan hadis sahih yang menggambarkan tinggi manusia maksimal, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Katsir menunjukkan bahwa urutan peristiwa dalam kisah tersebut tidak sesuai dengan adab, karena seharusnya Ilyas yang mendatangi Rasulullah SAW. Dengan tegas, Ibnu Katsir menyatakan bahwa riwayat hadis tersebut tidak dapat dipercaya. Oke, para sahabat Pewarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.